Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Asma Subrata dengan NIM 1916010053. Baiklah, saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran Syarah Hadis Ekonomi dengan judul Al-Hawalah dengan kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Aris, Mayura Noveliza, saya sendiri, dan Leli Puspitasari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang al-hawalah. Yang pertama itu pengertian hawalah. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah adalah al-intikal dan al-tahwil. Artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menurut Hanafi, yang dimaksud dengan hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan yang berutang atau mudin kepada tanggungan multazim. Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan hiwalah adalah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada orang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hawalah adalah memindahkan hak berupa utang dari orang berutang atau al-muhil kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Yang kemudian itu dasar hukum hawalah. Dasar hukum hawalah yang pertama itu sunnah. Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang berarti menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu maka ikutilah. Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, maka hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan atau muhal alaihi. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Kemudian itu yang kedua itu ijma. Ulama bersepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah pemindahan utang. Oleh karena itu maka utang atau kewajiban finansial. Kemudian itu rukun hawalah. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, rukun hiwalah ada dua, yaitu ijab yang diucapkan oleh muhil dan kabul yang diucapkan oleh muhal atau muhal alaih. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hiwalah ada 6 macam, yaitu yang pertama muhal, yaitu orang yang berutang dan berpiutang. Yang kedua itu muhal, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga itu muhal alaih, yaitu orang yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal. Yang keempat itu muhal bih, yaitu utang muhil kepada muhal. Yang kelima itu utang muhal alaih kepada muhil, dan yang terakhir itu syirat. Kemudian itu syarat sahnya hawalah. Syarat sahnya hawalah yang pertama itu syarat muhil. Syarat muhil ada dua, yaitu muhil harus akil dan balik. Yang kedua itu adanya kerelaan muhil. Kalau muhil dipaksa maka hawalah tidak sah. Yang kedua itu syarat muhal. Syarat muhal ada 3. Yang pertama itu muhal harus akil atau berakal sehat, karena kabul merupakan salah satu rukun dalam akad hiwalah. Yang kedua itu adanya kerelaan muhal, tidak sah apabila muhal dipaksa. Yang ketiga itu kabul muhal. Seandainya muhal tidak berada dalam majelis akad lalu berita akad disampaikan kepadanya, maka ia boleh menolak sehingga akad itu tidak sah. Yang ketiga itu syarat muhal bih. Syarat muhal bih ada 3, yaitu yang pertama adanya hutang muhil adanya utang muhal alaih kepada muhil. Yang kedua itu hutang harus sesuatu yang lazim atau mengikat. Kemudian yang terakhir adalah adanya hutang muhil alaih kepada muhil sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hawalah bagi mazhab Hanafi.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis hawalah. Jenis hawalah yang pertama itu hawalah mutlaqah. Jenis ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar tanggungan muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara muhal alaih menerima hawalah tersebut. Hawalah muqayyadah ini terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutang tersebut kepada muhal alaih yang mengaitkannya pada utang muhal alaih padanya. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Yang ketiga itu hawalah al-haq, memindahkan hak atau piutang dari seseorang pemilik piutang yang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar hutangnya dengan pihak yang lainnya. Jenis yang terakhir itu hawalah al-dain. Lawan kata dari al-haq, hawalah al-dain adalah pengalihan hutang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Kemudian itu hukum yang terkait dengan hawalah. Apabila hawalah telah dilaksanakan dan berjalan sah, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Andai kata muhal alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hawalah atau meninggal dunia, muhal tidak boleh lagi menuntut muhil. Demikian pendapat mayoritas ulama. Muhal mempunyai kewenangan untuk menuntut dan menagih muhal alaih atas hutang muhil kepada muhal. Yang kemudian yaitu berakhirnya hawalah. Berakhirnya hawalah yang pertama yaitu fasak, apabila akad hawalah telah batal atau fasak. Kemudian hak muhal atau utang sulit untuk dapat dikembalikan karena muhal alaih meninggal dunia atau boros. Yang ketiga yaitu penyerahan harta oleh muhal alaih kepada muhal. Yang keempat itu meninggalnya muhal atau muhal alaih mewarisi harta hiwalah. Yang kelima itu muhal menghibahkan hartanya kepada muhal alaih dan ia menerimanya. Kemudian itu aplikasi dalam perbankan. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada pihak bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak ketiga. Yang kemudian itu yang kedua adalah post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu kepada pihak tersebut. Yang ketiga itu bill discounting. Secara prinsip bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja nasabah harus membayarkan fee, sementara fee tidak dapat dalam kontrak hawalah. Kemudian yang terakhir itu manfaat hawalah. Yang pertama itu memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua itu tersedianya tolongan untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu dapat menjadi salah satu base income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Adapun risiko yang harus diwaspadai dari kontrak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau uang prestasi ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.